Di Indonesia dikenal 4 jenis buaya, yaitu Thomistomys klegelii, Crocodylus siamensis, Crocodylus novaeguinea, dan Crocodylus porosus. Keempat jenis buaya tersebut dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 327 /KPTS/UM /5 dan Nomor 716 KPTS/UM 10 Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 mengenai jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, satwa reptilia buaya muara merupakan salah satu buaya dengan status dilindungi oleh negara Republik Indonesia. Secara historis, penduduk Indonesia telah memanfaatkan buaya muara untuk berbagai tujuan non-komersial. Penduduk asli Papua berburu buaya muara secara tradisional untuk mendapatkan tambahan protein hewani dalam menu makan mereka. Pemanfaatan buaya muara untuk tujuan komersial oleh penduduk asli Papua merupakan fenomena yang berlangsung sekitar tahun terakhir, yaitu sejak pemerintah Indonesia melihat bahwa komersialisasi buaya muara dengan memanfaatkan kulitnya merupakan kontribusi yang nyata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal dan Provinsi Papua secara keseluruhan. Buaya muara termasuk satwa liar yang dilindungi, maka keberhasilan konservasi buaya muara dengan berprinsip pada pemanfaatan berkelanjutan diperlukan strategi manajemen yang cocok dan dapat mudah diterapkan pada budaya masyarakat. Manfaat dari buaya muara yaitu daging yang dapat digunakan sebagai sumber protein yang tinggi. Kulit dan bagian tubuh buaya yang lain seperti lemak, empedu, tengkur, gigi dan kuku juga dapat dimanfaatkan. Bagian kuku dan gigi dari buaya muara dapat dijadikan sebagai aksesoris, sedang bagian empedu, tengkur, dan lemaknya dijadikan untuk obat tradisional. Kulit buaya muara dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan tangan seperti tas, ikat pinggang, sepatu, dan jaket. Nilai tinggi ekonomi inilah yang menyebabkan permintaan terhadap buaya muara terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menimbulkan rangsangan kepada masyarakat untuk mengeksploitasi buaya muara sebanyak mungkin dari alam. Penangkapan dan perburuan terhadap buaya muara merupakan salah satu penyebab utama kepunahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan, salah satunya melalui kegiatan Lembaga Konservasi Buaya Muara, agar eksploitasi terhadap buaya muara dapat dikurangi sehingga tetap terjaga kelestariannya. Berkurangnya populasi buaya muara disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kerusakan habitat, perburuan secara liar, dan lemahnya pengetahuan dari masyarakat setempat mengenai konservasi, khususnya untuk buaya muara. Konservasi merupakan upaya untuk melindungi, mempertahankan, serta melestarikan satwa. Konservasi ini dibagi menjadi dua, yaitu konservasi in situ dan konservasi ex situ. Konservasi in situ merupakan konservasi yang dilakukan di habitat aslinya, sedangkan konservasi ex situ merupakan konservasi yang dilakukan di luar habitat aslinya. Taman Marga Satwa Semarang merupakan lembaga konservasi ex situ yang salah satu upaya perkembangbiakannya dilakukan di luar habitat aslinya, sehingga dibuatkan kandang yang sedemikian rupa sehingga menyerupai habitat asli dari buaya muara. Jumlah kandang buaya muara yang ada di Taman Marga Satwa Semarang sebanyak 6 kandang, yang berisi jumlah dan ukuran buaya yang berbeda-beda. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan konservasi buaya muara adalah kandang, pakan, dan juga cuaca. Taman Marga Satwa digolongkan cukup berhasil dalam upaya konservasi buaya muara, karena pada Taman Marga Satwa Semarang memiliki cukup banyak kandang,
Kemudian tidak ada kendala dalam pemberian pakan, walaupun terkadang masih ada perebutan pakan yang mengakibatkan buaya mati atau trauma karena tidak dapat mendapatkan pakan. Cuaca juga merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan konservasi buaya muara. Jadi cuaca ini akan mempengaruhi penetasan telur buaya muara. Pada tahun 2015 dan 2016 terjadi kegagalan dalam penetasan telur. Hal ini diakibatkan karena telur membusuk akibat dari tanah yang basah oleh air hujan. Selain itu, air kolam juga meluap dalam kurun waktu yang cukup lama.